Sekian perkuliahan Islam dan IPTEX dan jangan lupa tugas yang saya berikan untuk materi sains, agama dan Tuhan ya teman mahasiswa. Baik Pak, terima kasih banyak. Wassalamualaikum, sampai bertemu di pekan depan ya. Waalaikumsalam Pak. Vin, kelasmu dikasih tugas sama Pak Nurdin untuk pertemuan ke-6 ga? Iya, kelasku dikasih tugas deal. Suruh bikin video argumentasi tentang sains, agama dan Tuhan. Kamu juga ya? Iya, aku juga. Semangat nugasnya guys. Siap laksanakan. Semangat aye. Akhirnya sampai rumah. Aku bersih-bersih dulu abis itu kerjain tugas Buat video argumentasinya lewat laptop biar lebih mudah. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fadila Azahra Hoirunisa, mahasiswi Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan argumentasi saya tentang sains, agama dan Tuhan dalam mata kuliah Islam dan IPTEX. Tidak jarang ketika sains makin berkembang, manusia seringkali terjerumus untuk meninggalkan agama dan Tuhan. Ditambah banyaknya pertumbuhan ateisme dan agnostisisme yang membuat pertumbuhan sains semakin berkembang. Bahkan, beberapa ilmuwan berpikir bahwa agama sudah tidak relevan lagi bagi kehidupan modern yang dipengaruhi oleh sains dikarenakan menurut mereka agama menganut kepercayaan yang kuno. Apalagi setelah Galileo Galilei, agama dan sains seakan-akan tidak pernah akur. Meskipun demikian kenyataannya, hubungan agama dan sains itu pada kenyataannya seperti dua sisi mata uang. Ya, keduanya saling mendukung. Agama mendorong sains dan sains juga bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dalam agama. Sebab itulah, umat Islam perlu paham betul dengan hubungan keduanya harus harmonis. Pada masa lalu, orang-orang percaya dengan mitos yang diwarisi turun-temurun untuk berpendapat tentang gejala alam. Salah satu contoh yang sering kita dengar adalah kalau tubuh kita terasa panas itu tandanya ada makhluk halus yang mengganggu kita. Kalian pernah dengar pasti dan terkadang mempercayai itu, iya kan? Apalagi dengan sebutan sesajen. Sudah tidak asing bukan? Ya, orang dulu masih mempercayai kepercayaan itu, tidak banyak yang masih percaya sampai detik ini. Tetapi, zaman semakin canggih. Sebagian banyak manusia sudah berpikir bahwa mitos tidak relevan lagi di zaman sekarang. Pada akhirnya mereka melakukan berbagai macam pengamatan untuk gejala alam ini. Salah satunya mereka mendapatkan hasil seperti matahari selalu terbit dari timur. Sampai akhirnya, muncullah sains. Kekuatan agama kembali bangkit setelah kerajaan-kerajaan kuno runtuh. Sampai saat ini agama-agama baru yang dibawa oleh para nabi yang berasal dari wahyu Tuhan semakin berkembang sampai saat ini. Ketika abad pertengahan di Eropa, agama Kristen berkembang menjadi kekuasaan absolut di bawah gereja. Pada masa itu, kehidupan Eropa percaya mitos dan menjadi anti-sains. Alhamdulillahnya, kejadian tersebut tidak terjadi di dunia Islam. Justru pada abad pertengahan ilmuwan Muslim sangat leluasa mengeksplorasi filsafat dan ilmu pengetahuan. Ilmuwan Muslim justru menjadi penompang utama peradaban manusia pada zaman itu. Diskurse, literasi, riset, penemuan-penemuan baru berkembang sangat pesat di dunia Islam pada abad pertengahan. Tentu saja didukung oleh motivasi keagamaan, penguasa Muslim, keterbukaan dan perdagangan. Tetapi sains memiliki pandangan yang unik terhadap alam semesta. Karena sains menawarkan narasi yang logis dan empiris tentang alam semesta. Semenjak adanya Renaissance di Eropa, hubungan sains dan agama diadaptasi oleh gereja. Pada saat itu, untuk memahami Tuhan, sains menjadikan agama sebagai pendorong utama semua yang berkaitan dengan sains. Ternyata pertumbuhan sains melibatkan infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Institusi negara dan agamalah yang memungkinkan untuk memadai dalam sejarah sains. Hal ini bisa kita lihat dari penemuan sains yang berasal dari lingkaran elit agama. Ulama dan ilmuwan seperti Ibnu Rus, Al-Kindi, Ibnu Sina, Gregory Mendel, Roger Bacon dan lain-lain. Pada mula berdirinya sistem pendidikan, sekolah, universitas di seluruh dunia berkembang untuk keperluan agama, tetapi akhirnya mereka belajar untuk memahami Tuhan juga melalui ilmu pengetahuan. Kitab suci mengatakan bahwa Tuhan menciptakan alam, maka sainslah yang bekerja untuk membuktikan ciptaan Tuhan yang begitu sempurna. Ketika kita memahami apa yang dijelaskan sains yang semakin logis,
Kita akan mengedepankan akal pikiran dan tetap berpegang teguh pada agama kita masing-masing. Karena jika sains semakin maju, lambat laun kita akan sadar bahwa tidak hanya fenomena alam saja yang dijelaskan oleh sains tetapi seluruh fenomena yang terjadi di alam akan dijelaskan melalui sains. Sekarang, sains semakin maju dan agama membutuhkan dukungan sains agar diterima di masyarakat. Maka dari itu, banyak agamawan yang berusaha menunjukkan bahwa apa yang mereka katakan berkesinambungan dengan temuan sains. Sekian argumentasi saya tentang sains, agama dan Tuhan. Apabila ada kesalahan yang tidak sengaja terucap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Alhamdulillah selesai juga tugas Pak Nurdin. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di lain waktu.